Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, sahabat SN dimanapun Anda berada. Nah, kembali lagi di program SN di studio. Kita ngobrol pintar. Nah, ini ngobrol pintar hari ini tanggal 5 Juli 2021. Kita sudah kedatangan tamu yang mungkin sudah banyak dikenal baik di Lampung maupun di kancah nasional. Beliau adalah Kombes Pol Zahwani Padra Arsyad SHMSI. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Tabi pun. Ya pun. Sahabat SN, kita akan memberikan pencerahan pada siang hari ini karena memang narasumber kita ini memang agak sedikit unik. Beliau ini banyak plusnya. Selain memang beliau ini polisi, Kabid Humas Polda Lampung. Beliau ini kita bahas sisi-sisi yang unik-unik dari beliau. Untuk itu jangan kemana-mana, masih dalam channel yang sama. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Edisi Studio Ngobrol Pintar. Sahabat SN, kita akan ngobrol dan bincang mungkin dari sisi lain dari polisinya nih, Pak Pandra. Ya, baik. Ini supaya sahabat SN tahu ya, dan mereka ini ngelihat bahwa sosok polisi itu kan banyak monoton, menceritakan ruang lingkup tugas ya. Tapi kita di sini mungkin sedikit lah bicara ruang lingkup tugas, tapi lebih ke sisi yang unik-unik nih. Kebetulan narasumbernya Bapak ini orang yang saya nilai cukup unik, gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi selamat datang di SN. Baik, terima kasih, Pak Eri. Pak Pandra, ini supaya sahabat SN tahu, Bapak ini kan alumni dari Abang Jakarta 91. Kita starting dari situ. Ya. Jadi cerita dong, kok bisa jadi Abang Jakarta itu gimana ceritanya? Baik, terima kasih sahabat TSN dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Iya pun. Ya, saya terima kasih Bang Eri atas kesempatan yang diberikan kepada kami, terutama saya pribadi di program ESN Ngobrol. Media Ngobrol Pintar. Ya, ngopi, program ngopi ya. Memang saat ini terus terang saja ya, kan hari ini kan pas hari tanggal 5 ya, hari Senin, tanggal 5 Juli 2021. Ya, sekaligus saya mengucapkan artinya kami baru saja merayakan Hari Bayangkara. Hari Bayangkara yang ke-75 yaitu tanggal 1 Juli 2021 beberapa waktu yang lalu. Tentunya harapan dari kami ya seperti harapan daripada masyarakat terhadap Polri setidaknya. Karena terus terang saja setiap anggota Polri itu sudah diberikan sumpah yaitu adalah Tribrata dan Catur Prasetya. Ibaratnya adalah Tribrata adalah nafasku, kemudian Catur Prasetya adalah pedoman hidupku. Luar biasa. Nah, seperti itu. Karena memang di dalam Tribrata itu yang kalau di topi polisi itu ada bintangnya 3 itu, makanya disebut Tribrata. Jadi kami polisi Indonesia, ya kan? Yang satu berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah senantiasa melindungi, melayani dan melayani masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Nah, seperti itulah pedoman-pedoman itu, dan terakhir adalah Catur Prasetya. Sebagai insan Bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara untuk satu, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Kamtipmas. Yang kedua adalah menjamin keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjamin kepastian berdasarkan hukum. Yang terakhir, yang keempat adalah memelihara perasaan tentram dan damai. Nah, itu mudah-mudahan. Ya, jadi
latar belakang kami sebenarnya mengikuti anggota Polri itu ya semua itu adalah langkah dari Tuhan ataupun nasib yang kita tidak tahu. Tapi latar belakang kami ya sebenarnya saya sebagai seorang anak yatim pada saat itu. Jadi saya sudah ditinggal orang tua umur berapa? Iya, saya ditinggal almarhum ayah saya itu. Ayah saya seorang polisi. Jadi beliau menekankan betul bagaimana citra Polri itu, apalagi beliau polisi di zaman. Saya dengar ayah polisi, kakek polisi juga. Kakek polisi sampai om juga polisi. Betul. Jadi saya keluarga besar Bayangkara ya. Iya, betul. Jadi ayah saya meninggal pada saat saya kelas 6 SD. Sedangkan kami di situ hanya tinggal bertiga, hanya ibu saya dan kakak saya. Kami bertiga artinya menjalani kehidupan, roda kehidupan itu, apalagi seorang janda, saya harus pesan dari Pak Pandra anak nomor 2 ya? Saya anak nomor 2, kemudian kakak saya wanita yang pertama. Jadi kami di situ mengenyam bagaimana perjalanan hidup sehingga saya berjuang, betul-betul berjuang. Bahkan pada saat itu kita membuat ya suatu usaha kecil dan menengah lah, seperti itulah. Ya seiring berjalan, ya namanya nasib tidak ya akhirnya kita tidak mengetahui nasib kita gimana. Akhirnya saya tahun 1996 dilantik lah. Artinya saya mendaftar. Akhirnya di Wamil pada waktu itu program. Saya mendaftar pertama sebenarnya di Akademi Kepolisian. Ya di tahun 1989. Kemudian ya itu tadi. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan semua adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan berkehendak lain, tapi saya di situ dengan ada kekecewaan pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Sehingga pada saat itu saya di tengah tingkat stres yang tinggi, saya merasa sedih karena gagal dalam mengikuti seleksi, salah satu tahapan seleksi. Akhirnya ada seseorang yang mencari untuk bakat dari ajang Abang dan Noni Jakarta. Alhamdulillah saya bisa diterima dan menjadi perwakilan dari Abang Noni Jakarta dari Jakarta Timur tahun 19. Dari Jakarta Timur ya pada waktu itu ya. Ya, bekal pengalaman dari itu, saya mempunyai kemampuan untuk public speaking, kemudian bagaimana menghargai orang lain, kemudian juga kita berkomunikasi. Alhamdulillah modal itu ya. Saya dengar sampai sekarang ini apal sekali nih, supaya sahabat SN tahu. Ini Depok katanya kan, gitu. Oh iya, betul. Jadi Depok ini punya pengertian, punya singkatan. Betul sekali. Jadi pada saat kami di karantina, itu kita harus mengetahui, apalagi calon Abang dan Noni Jakarta. Betul. Jadi kami itu dipacu untuk bisa mengenal budaya tentang Jakarta. Jakarta, yaitu kan pertama kali itu adalah Pangeran Fathaillah yang sekarang itu ibaratnya sebagai pangeran yang artinya bekerja sama dengan Belanda. Kemudian pada saat VOC masuk tahun 1602 itu ada tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah itu sampai ada yang di wilayah Depok yang kita ketahui sekarang. Di Depok itu ada namanya tuan tanah Belanda, itu namanya Van der Kastelein. Nah, tahun 1600 sekian itu dia ini punya niat untuk membebaskan para budak-budaknya. Artinya budaknya itu banyak dari Indonesia bagian timur waktu itu. Sehingga budak itu akan dibebaskan dengan memeluk agama Kristus pada saat itu, karena memang dari Gubernur Jenderal Belanda apapun tuan tanah orang Belanda ini kan Gubernur Jenderal Belanda ini kan salah satunya kan beragama Kristen seperti itu. Ya, artinya ya kita harus mengetahui bahwa Depok itu adalah singkatan daripada 5 huruf yaitu DEPOK. Desa Eenheid Prospectus on Christus. Jadi suatu desa atau suatu areal yang diberikan untuk kebebasan masyarakat pribumi untuk memeluk agama Kristus dan dibebaskan dari segala bentuk perbudakan. Itulah kira-kira. Dan itu yang diuji pada saat kami di Abang Noni Jakarta. Sampai harus tahu apa sih itu singkatan dari atau kejadian daripada yang sekarang kita sebut dengan daerah kalau di Jakarta Utara mungkin Bang Eri tahu juga kan. Umpamanya daerah Kali Besar Barat, Kali Besar Timur. Nah, seperti itu kan saluran irigasi yang dibuat oleh Belanda. Kanal-kanal yang kanal-kanal seperti itu yang ada di Museum Fathaillah sampai sekarang ada di situ. Nah, itu ada juga istilah-istilah kayak seperti kita kalau kita ke Jakarta itu kan, yuk kita ke ini ke wilayah Velbak. Nah, Velbak itu majestic. Tempat pembuangan sampah. Seperti itu harus tahu Jatinegara. Kemudian bagaimana sih kok bisa ada Jalan Matraman? Itu kenapa Jalan Matraman? Itu rupanya pada saat kerajaan Belanda itu dari Sultan Agung tuh menyerang
menyerang untuk ke Batavia. Iya. Pada saat menyerang ke Batavia sampai di daerah sekarang namanya adalah Berlan, itu kalau sekarang saya sebut. Itu pasukan Belanda, kenilnya semua ada di situ. Iya, artinya bermukimnya ya. Iya, dan mereka. pada saat di situ kalahlah pasukan dari Sultan Agung ini. Sehingga disebut adalah tentara dari Jawa, pasukan dari Sultan Agung itu disebut Mataram Men. Makanya jalan Matraman, seperti itu. Luar biasa, jadi betul-betul menguasai ya sejarah Jakarta ini. Betul. Ya, tipologi masyarakat Jakarta juga ya, yang jelas. Seperti kita ketahui sekarang ada namanya Muara Angke kan? Ya, Muara Angke. Muara Angke itu sebenarnya cikal bakal sejarahnya adalah pada saat VOC melakukan kerjasama dagang pada saat 1652 ya, 16.600 sekian melakukan perdagangan, Jakarta atau Batavia itu masih sepi. Betul. Sehingga perlu didatangkan orang-orang dari Tiongkok untuk berjual di situ. Untuk dagang mereka ya, supaya tumbuh berkembang ekonominya. Kan, banyak ekonomi sekarang kan. Sampai sekarang seperti kan. itu. Ternyata ada Chinatown ya, Chinatown yang sampai sekarang ada kan di daerah kota di itu. daerah kota. Daerah Pinangsia, kota, segala macam, Kali Besar Barat, Kali Besar Timur. Betul. Pada saat Gubernur Jenderal pada saat itu kalau nggak salah Dendels atau ada beberapa Gubernur Jenderal yang agak keras. Jadi ternyata dari perdagangan ini lebih maju dari Tiongkok ini. Sehingga VOC merasa agak kurang kurang senang. Ini saya baca di buku sejarahnya. Saingan ya? Iya, bersaingan. Padahal tadinya untuk diramaikan supaya ini jadi ramai perdagangan. Rupanya ini lebih maju. Akhirnya ada pembunuhan daripada orang-orang dari Tionghoa itu yang dibuang ke wilayah Angke. Yang kebetulan di situ adalah Muara. Luar biasa. Makanya dia Muara Bangke atau Muara Angke. Sekarang iya. Angke seperti Bahkan itu. dulu ada pembantaian waktu di zaman Perang Sultan Agung ya. Iya, itu dia. Banjir darah di situ. Itu dia seperti itulah. Jadi seperti itu yang harus diapalkan, apalagi Abang dan Noni Jakarta itu punya tagline namanya muda, cerdas dan berbudaya. Iya. Jadi kita sekarang di era milenial ini kita berharap juga untuk masyarakat khususnya di Provinsi Lampung ini di Sai Bumi Urway Jurai. Ya, tentunya dengan Muli Manganai dan seperti ini harus bisa membawa budaya kita. Kita harus hapus kata-kata seperti ke Lampung ada daerah begal. Kita harus hapus. Betul. Nah, ini adalah peranan kita di para milenial semuanya. Jadi bagaimana tadi yang bad news jadi good news ya kan gitu. Itu harapan kita seperti apalagi ini kan kita sekarang ini eranya sudah maju, kita ke Lampung dengan menggunakan jalan tol, cukup dengan 5 jam sampai. Cukup 5 jam. Ya, 5 jam. Kemudian juga kalau dengan pesawat tidak sampai 30 menit, 45 menit sudah sampai. 30 menit sudah sampai. Oke, Bang Pandra, satu lagi nih, ada hal yang perlu juga sahabat SN tahu. Apa sih yang memotivasi dan mengilhami? Kok ini kan bapak polisi, kakek polisi. Kenapa harus jadi polisi juga? Ya, itu tadi saya kok tertarik ya dengan dulu namanya Tribrata dan Catur Satya itu. Karena tiap hari ya melihat orang tua ya. Karena ayah saya tuh memang mendidik dari kecil tuh selalu bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Iya, membantu dengan orang tenaga lain. Dan pikiran kita gitu. Saya lihat ayah saya. Karena pada saat beliau meninggal itu masih ada ibaratnya beliau tuh membantu orang ya, ibaratnya gitu kan. Ada berkas-berkasnya segala macam. Saya buka di tasnya. Itu yang membuat saya terhanyut. Ini sampai saat terakhir aja masih ada beliau seperti itu. Iya. Ya, saya berpikir seperti itu sebagai seorang anggota Polri diberikan tanda kewenangan. Dengan adanya kewenangan itu kita tidak boleh sewenang-wenang. Betul. Justru dengan adanya kewenangan itu harus bisa sesuai dengan tugas pokok Polri, tupoksi Polri, yaitu melindungi, mengayomi, melayani, memberikan problem solver dan juga melakukan penegakan hukum. Jadi dari hulu ke hilir harus ikhlas sesuai dengan Tribrata dan Catur Prasetya tadi. Luar biasa, berarti memang luar dalam ya secara filosofis. Harus seperti itu. Makanya di mana bumi dipijak, langit dijunjung, ya harus itu. Saya kebetulan walaupun saya itu bukan orang Jakarta, tapi saya adalah orang dari Sumatera ya. Kedua orang tua saya dari Sumatera Barat. Kemudian saya lahir di Semarang, besar dan di Jakarta. Dan mau peduli ya di lingkungannya, jadi di Betawi ya khususnya. Di Betawi itu seperti apa? Makanya kami di Ikatan Alumni Abang dan Noni Jakarta dari semua profesi yang ada di situ. Apalagi kita sekarang di tengah pandemi COVID-19, Bang Eri. Ya, ini tidak main-main. Kita sekarang sudah terbiasa harus menggunakan masker yang kita sebut dengan the new normal life atau adaptasi kebiasaan baru. Jangan lagi. Artinya ini tidak bisa ditinggalkan. Sebuah keharusan yang memang harus dipakai. Kita sudah ada pandemi ini udah lebih dari 1 tahun, tapi sampai sekarang bukannya semakin sedikit, semakin banyak. Itu keprihatinan kita. Marilah kita ajak
seluruh lapisan masyarakat untuk benar-benar kita dapat memerangi dalam kedisiplinan kita. Apalagi sekarang unsur TNI dan Polri, Bang Eri, kita sudah diinstruksikan oleh instruksi Presiden loh, nomor 6 tahun 2020. Penegakan disiplin protokol COVID. Betul. Nah, apalagi sekarang kita sudah dari mulai PSBB sampai PPKM, yang sekarang ini kita laksanakan PPKM darurat loh. Betul. Nah, ini yang harus tingkat yang mikro, artinya dari mulai lingkungan yang terkecil harus bisa menjaga ini. Ya, jadi sekalian daripada 5M sekarang bertambah lagi Bang Eri. Iya. Jadi 6M. Jadi 6M. Ya, apa itu? Nih tambahan menggunakan satunya? masker, kemudian menjaga jarak, Iya. kemudian mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Yang terakhir adalah melakukan vaksin. Nah, vaksin aman dan halal. Itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Baik, Bang Padra, ini saya lihat ada bisikan dengan saya ya, bahwa Bang Padra ini kepada ibu terutama itu sayang banget. Tapi semua orang sayang sama ibu, tapi ada perlakuan khusus ya. Sehingga ada perjuangan yang orang lain mungkin juga jarang seperti itu. Apa yang mengilhaminya ini? Ya, ya alhamdulillah, ya itu yang saya katakan tadi, memang kami dididik itu yang pertama itu adalah akhlak ya. Kemudian juga rasa menghormati kepada orang tua, terhadap lingkungan. Kemudian kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat itu harus dijaga betul. Walaupun saya dari kami berempat dalam berkeluarga, bapak ibu 2 anak ya, yang ada cuman ibu saya, kakak saya sama saya. Tapi ibunda saya itu, beliau itu menjadi seorang janda tahun 1982, saya masih umur 12 tahun, kakak saya baru 18 tahun, baru tamat SMA mau kuliah. Itu ibu masih ada sampai? Ya, ini yang saya katakan cukup saya sedih di sini. Iya. Saya bertugas di sini dari tanggal 28 Maret 2019. Iya, hampir 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun lebih. Ini sekarang sudah Juli. Yaitu ibu saya sakit di bulan April pada saat tanggal pemilihan Pilpres ya, tanggal 17 April kan? 17 April. Nah, ibu saya sakit, yaitu kanker getah bening. Terus tanggal 3 Juni, beliau 2 hari kita mau lebaran, beliau terpanggil Yang Maha Kuasa. Oh, semoga beliau mendapatkan tempat yang layak. Ya, amin. Itulah yang saya katakan tadi, bagi semua ya sahabat ESN dimanapun berada, kalau selagi masih ada orang tua, kedua orang tua, hargailah, bahagiakan dia. Betul. Saya ngerasakan. Saya kenapa rasa hormat saya sama ibu saya, karena pada saat ditinggal umur tahun 1982, ibu saya itu seorang janda usia 46 tahun. Dia tidak menikah. Dia hanya membesarkan untuk kedua anaknya. Ya, itu yang membuat saya sedih. Begitu saya sampai di Lampung, saya berharap untuk ibu saya bisa ikut mendampingi saya, melihat, paling tidak mau melihat anaknya jenderal, melihat anaknya dan melihat keindahan Sai Bumi Rua Jurai Lampung tercinta ini, tapi Tuhan berkehendak lain. Dan melihat saya pada saat dilantik menjadi Kombes Pol, harapan saya gitu, tapi Tuhan berkehendak lain. Tapi mudah-mudahan beliau juga di alam sana melihat bahagia ya, melihat anaknya berbuat untuk orang banyak, membantu orang banyak. Nah, terus di sisi-sisi lain ini yang saya perlu tanya nih. Ini saya baca-baca juga di jejak digital bahwa terutama sudah vaksin 118 kali. Donor darah. Donor darah. Donor darah. Donor darah saya sudah rutin, sudah 118 kali. Kemarin saya baru minggu yang lalu ya saya melaksanakan ke 118. Nah, ini kan yang sisi beda ya. Saya sendiri mungkin baru 3 kali ya selama umur 50, 3-4 kali ya. Ini kok bisa sebanyak itu? Emang berapa targetnya 1 tahun itu berapa kali itu? Oh iya, jadi Bang Pandra, ini intinya kita itu sebenarnya sebelum pandemi ini kan ya ibaratnya ya. Palang Merah Indonesia dimanapun berada. Kebetulan saya dulu donor pertama kali di Jakarta. Itu orang kalau sebelum pandemi itu banyak yang mau donor. Ya, sekarang saja yang agak sulit, orang takut untuk mendonorkan darah. Padahal setetes darah Anda itu sangat berguna bagi orang lain yang membutuhkan saat ini, Bang. Kita lihat sekarang, ya orang memerlukan darah itu di rumah sakit sangat sulit. Nah, yang terpanggil pada saat itu adalah saya merasa donor darah pertama tahun 1992. Jadi tahun 1992 saya donor darah, kok rasanya enak dan segar. Lama-lama ketagihan, dan kunci supaya kita yakin dan kita ingat terus, cobalah Anda pas hari jadi atau hari kelahiran Anda donor.
Niatkan bahwa Anda akan pas hari ulang tahun itu hari ya. ulang tahun. Jadi tanggalnya itu. Ya, minimal 1 tahun sekali kan gitu ya. Setahun bisa 4 setahun kali. bisa 4 kali ya. 4 kali. Jadi setiap 3 bulan itu kita ada siklus hemoglobin yang sudah darah merah kita sudah terbentuk. Jadi saya tanggal 30 Mei, nanti 30 Agustus, 30. Jadi setiap tanggal 30 itu membuat semangat. Itu yang menjadi rutinitas Itu ya selama rutinitas. dari tahun 92 rupanya. Dari tahun 92 sampai saat ini 2021. Saya mungkin kalau dihitung setiap kali ngambil kita anggap aja 300 cc. Itu udah berapa kira-kira? 300 Nah, cc. terus ada satu lagi yang unik nih. Ini mantan Kapolres Merapi yang kata orang tepat jin buang. Coba cerita. Itu justru Polresnya jadi luar biasa dilihat, terus penataan SDM dan sebagainya. Apa yang tempo hari ada di benak ketika ditugaskan ke sana? Ya, yang pertama kali pada saat saya ditugas ke sana itu kita harus mensyukuri nikmat dari Allah. Ibaratnya ini adalah suatu tantangan, tetapi semua itu Tuhan akan mencari ada hikmah, dan yakinkan. Saya selalu menekankan kepada diri pribadi saya maupun kepada anggota saya. Sertakan, libatkanlah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala setiap niat dan langkahmu. Itu prinsip saya. Jadi dimanapun tugasnya akan menghadapi, dekatkanlah Allah atau Tuhan itu di urat nadi kita yang paling terdekat. Itu tantangannya sangat berat sekali, Bang Eri. Luar biasa. Pada saat itu Meranti itu adalah pecahan daripada Kabupaten Bengkalis. Jadi itu adalah kabupaten daerah otonomi baru di Provinsi Riau. Ya, dan itu dulu itu daerahnya memang sangat sulit sekali untuk mencapai daerah ke sana. Aksesnya. Ya, artinya kalau dari kota Riau berapa jam? Dari kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru maksudnya. Jadi kita ya kalau mencapai ke Kabupaten Meranti itu namanya sebutannya Polres Kepulauan Meranti. Jadi memang itu bukan Riau Kepulauan, tetapi Riau Daratan, tetapi bagian dari Provinsi Riau Daratan. Makanya sebutannya Kepulauan Meranti. Memang daerahnya di Meranti itu adalah singkatan dari 3 pulau besar di sana. Pulau Merbau, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi. Tapi jangan minta oleh-oleh Bolu Meranti. Karena memang Bolu Meranti bukan dari sana aslinya. Bukan dari sana, itu cuma nama aja. Itu joke aja seperti itu. Yang minta tolong nanti dibawakan oleh-oleh Bolu Meranti. Bukan, Bolu Meranti adanya dari Medan, Sumatera Utara, kan seperti itu. Bahkan orang tahu banyak kayu meranti kalau di sini. Betul, ada. Kayu meranti. Kayu meranti ada di sana, betul. Jadi kami dari ibu kota Provinsi Riau itu harus menggunakan speedboat. Dari pelabuhan Sungai Duku di kota Pekanbaru. Berapa jam? 1 jam. 1 jam. Lumayan juga 1 jam dengan speedboat. Speedboat yang kapasitasnya tidak lebih dari 100 orang lah itu. Pakai speedboat, setelah itu kita turun di Kabupaten Pelalawan. Pelalawan. Setelah turun di Kabupaten Pelalawan, kita melanjutkan lagi dengan bis 1,5 jam. Menuju Kabupaten Siak Sri Indrapura. Betul. Di ujung itu Siak itu udah di ujung nih. Ini ujung lagi nih. Pelabuhannya Buton namanya. Sampai di sana setelah 1 jam kita melakukan perjalanan darat tadi, baru kita sambung lagi, pakai speedboat lagi 1 jam baru sampai. Seperti itulah. Jadi di sana itu nggak pernah pulang dong ketika jadi Kapolres di sana. Ya itu saya. Terus keluarga diajak? Ada, diajak ya. Tetap, ibu diajak ya. Istri saya bolak-balik tapi tetap diajak. Namanya dimanapun juga ibaratnya dukungan dari seorang istri itu sangat, dan anak-anak itu yang bisa menyertai kita. Keberhasilan kita tidak terlepas dari doa mereka, termasuk orang tua kita. Bang Padra, cerita dong, itu kan banyak sekali sarana prasarana yang sangat minim ya. Ketika daerah otonomi baru, Polres baru, itu katanya sampai sempat murat-marit cari sana cari sini untuk gimana supaya bisa settle Polres itu. Iya betul. Jadi pada saat 2013 pembentukan Polres baru, Bang. 2013 tanggal 17 Agustus, saya ingat itu. Saya dilantik 17 Agustus ya. 17 Agustus 2013 saya dilantik menjadi Kapolres Kepulauan Meranti, di mana lahan Polres itu adalah tadinya itu adalah Polsek. Namanya Polsek Tebing Tinggi. Iya, di sana ya. Saya numpang di situ. Ya pokoknya dan dengan personil yang jumlahnya pada saat itu terbatas sekali. Hanya 45 orang. 45 orang. 45 orang. Polres baru, luar biasa. Tetapi dengan tekad, perjuangan dan dukungan dari semua pihak, ya pimpinan Polri pada saat itu, ya saat saya menjabat di sana 2 tahun 9 bulan. Jadi 2013 sampai 2000. Pada saat itu pimpinan Polri 2013 masih Bapak Timur Pradopo, Jenderal Polisi Dr. Andes Timur Pradopo pada saat itu. Beliau tapi jadi dulu Kapolri, Bang Pandra pernah juga jadi
ajudannya Pak Tanto ya, Pak Oh iya Sutanto betul. ya. Jadi itulah yang saya Jenderal bersyukurnya Sutanto. pada saat itu tahun 2005 sampai tahun 2008 saya menjadi ajudan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Iya. Sutanto. Bahkan saya dengar bocorannya kompol tapi pakai AKP. Iya betul. Jadi ini cukup menariknya seperti itu. Saya pada saat saya menjabat jadi Luar ajudan. biasa ya. Iya. Saya pada saat menjabat jadi ajudan Kapolri, pangkat saya waktu itu ajun komisaris polisi. Sebenarnya yang beberapa bulan lagi saya akan mendapat promosi untuk jabatan, masuk pangkat, kenaikan pangkat di komisaris polisi. Tapi pimpinan Polri pada saat itu Jenderal Sutanto menginginkan untuk saya tetap bertahan, sehingga yang saya gunakan adalah pangkat tituler pada saat itu. Karena ajudan pejabat negara setingkat menteri itu kan Kapolri, dan menteri itu adalah perwira pertama maksimal. Betul. Dari inspektur 2 atau letnan 2 sampai ajun komisaris polisi atau kapten. Sedangkan saya waktu itu udah kompol. Jadi saya menggunakan pangkat tituler. Mau tidak mau ya, karena itu sebuah Hampir 3 tahun, aturan SOP ya yang. Ya, saya Nah, terus nikmati. sempat jadi ajudan kesayangan Pak Tanto. Ya, saya dimanapun saya bekerja itu adalah berikan yang terbaik. Ya, Ya, kepada seperti pimpinan. tugas saya itu ibaratnya laksanakan tugas secara ikhlas dan laksanakan tugas itu secara sebagai ibadah. Itu mengharap ridho dari Allah. Semuanya itu. Jadi kita banyak kemudahan dari Tuhan. Ya kan saya lihat banyak bersyukur ya. Waduh, Pak saya Pandra. sangat bersyukur. Apalagi saya melaksanakan tugas sebagai Kapolres Kepulauan Meranti di Polda Riau itu kurang lebih hampir 2 tahun 9 bulan. Dan dari dulu katanya bukan hanya waktu tugas di Polda Lampung aja, memang keliling tiap Jumat cari masjid anak-anak yatim dan sebagainya. Itu udah menjadi satu tradisi, kebiasaan. Iya, saya selalu membuat namanya Jumat Berkah. Iya. Gimana cerita tuh? Iya, jadi dalam Jumat Berkah itu saya menggalang ya pada saat itu ya. Karena ada sebagian rezeki kita ini milik orang lain. Jadi kita harus ada infak dan sedekah. Karena dengan kita beramal, dengan berinfak, sedekah itu akan menjauhkan dari segala bala. Namanya cobaan itu ya ibaratnya Allah tuh masih memberikan suatu banyak perlindungan ya. Itu saya hanya menyampaikan karena manfaat berbagi tadi. Sangat bermanfaat sekali. Itu sangat terasa ya, Pak Pandra. Saya ya itu tadi sampai ibaratnya darah saya aja saya bisa sumbangkan ya. Apalagi harta ya. Apalagi harta karena kan nggak akan kita bawa. Nggak kekal itu. Iya, pangkat, jabatan, harta itu nggak akan kita bawa apabila kita sudah tiba saatnya kita dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Haruslah kita selalu bersyukur dan membuat hati orang itu nyaman. Orang itu senang. Hati orang itu merasa dengan pelayanan kita. Jadi saya tugas di mana aja, apalagi saya dulu latar belakang saya reserse kan dulu. Ya, saya seperti itulah. Jadi berbagai macam tugas-tugas sudah saya laksanakan. Oke, nanti di bidang tugas kita akan di sesi yang kedua. Bang Pandra, sahabat ASN, itu tadi bicara ngobrol pintar kita seputar pengalaman-pengalaman beliau ya, bukan hanya kita lihat dari sosok polisinya, tetapi hati nurani dengan keikhlasan beliau, dengan kepasrahan beliau, dengan perjuangan hidup yang luar biasa ya, ditinggal orang tua, ayah umur 12 tahun. Terus bagaimana cara untuk bisa bersekolah, bisa menjadi polisi, dan itu urusannya bahwa berjuang dan berjuang. Dengan kata berjuang itu sampai hari ini beliau juga tetap bersyukur, dan ucapan syukur beliau itu dibuktikan dengan cara-cara untuk mengasihi sesama. Sahabat ASN, jangan kemana-mana, masih di sesi yang kedua kita akan bongkar lagi jeroannya Pak Pandra. Jangan kemana-mana, masih di channel yang sama, Ngobrol Pintar di Studio ASN.